selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi, kita angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Bersaat teduh, persiapkan hati dan pikiran kita, lipat tangan dan tutup matanya, kita bersaat teduh bersama-sama. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi untuk memuji Tuhan, sayang-sayang disayang. Kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing akan melakukan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah itu ya Tuhan, Engkau yang berada di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu yang belum bisa beribadah di rumah mereka masing-masing, kiranya di minggu yang akan datang bisa bersama-sama ibadah di rumah mereka masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami ini manusia yang banyak dosa, kiranya hapuskanlah dosa kami sengaja maupun tidak sengaja. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi setia-setialah. Tita yang pertama. Ayo adik-adik, apakah masih ingat Tita yang pertama? Ayo yang ingat,
Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Oke, kita ambil sikap berdoa. Kita mau minta kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya, sama-sama ikuti kakak. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. pasalnya yang ketiga ayat 16. Ayo adik-adik sekolah minggu kita buka Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi, Aku anak raja, engkau anak raja. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita masuk ke dalam cerita Alkitab, kita angkat pujian, kita bernyanyi baca kitab suci. Saatnya kita mau dengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami Tuhan Yesus, dan Engkau masih memberkati adik-adik sekolah minggu kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang ingin menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan, dan berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, berikan hikmat kepada mereka ya Bapa, agar mereka dapat mengerti arti sebuah firman-Mu Tuhan, dapat menerapkannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus, dan ketuklah hati adik-adik kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Amin. Oke, kita masuk cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita hari ini, minggu ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Ayo adik-adik, kakak tunggu untuk buka Alkitab. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Yang tidak ada Alkitab boleh sebelum kakak baca. Kakak bacakan buat adik-adik semua. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah-tengah perjalanan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, perikop kita hari ini atau judul kita hari ini atau pembahasan kita pada minggu ini yaitu Yesus adalah Mesias, juru selamat manusia. Ada yang tahu arti Mesias? Mesias artinya apa? Juru selamat manusia. Siapa yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus Kristus? Mungkin semua anak-anak, semua orang-orang yang beragama Kristen atau Kristiani, mereka kenal dengan Tuhan Yesus. Beragama Katolik juga mereka kenal dengan Tuhan Yesus. Nah, di sini diceritakan bagaimana sih Tuhan Yesus itu menjadi penyelamat bagi dunia. Nah, kakak mau liatin kepada adik-adik, hari ini kakak mau khotbahnya lewat sebuah video, biar adik-adik mengerti bagaimana Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi manusia. Oke, siap-siap ya nonton video dari kakak. Kakak harap adik-adik simak semua videonya, karena video ini sangat menarik buat adik-adik. Ini dia nggak tayangin videonya ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia.
mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, udah nonton belum Kak videonya yang kakak share tadi? Nah, sudah kakak masukin di dalam video sekolah minggu ini. Nah, di situ tampak jelas bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia. Nah, nanti kakak bakalan tanya kepada adik-adik suatu saat nanti kalau kita ketemu, kakak tanya, masih ingat gak video yang kakak share itu tentang penyelamatan Tuhan Yesus? Minggu lalu, waktu Kak Rosa khotbah, kakak Rosa kasih video juga tentang suka mengampuni. Berarti suka mengampuni itu juga perintah dari Tuhan Yesus. Makanya itu, karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita, maka ia mau menyelamatkan manusia dan menjadi juru selamat dunia. Nah, adik-adik juga harus bilang kepada orang-orang, kalau adik-adik kenal Tuhan Yesus, jangan bilang, aku nggak kenal siapa Yesus, aku nggak kenal siapa dia, aku nggak kenal dari siapa orang tuanya. Jangan seperti itu, karena adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, ada nggak pernah kalian dengar cerita tentang murid Yesus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok? Ada yang tahu siapa kira-kira, masih ingat gak? Siapa yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok? Siapa? Yaitu siapa? Petrus. Nah, Petrus menyangkal Yesus. Dia berkata kepada orang yang bertanya kepada dia, 3 orang. Kemudian, saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal dia. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh malu dengan juru selamat kita. Ketika orang tanya, siapa yang menyelamatkan kamu? Jangan bilang, yang menyelamatkan aku diri aku sendiri. Gak ada. Diri manusia sendiri tidak akan bisa menyelamatkan dirinya kalau tidak dibantu oleh tangan Tuhan Yesus. Misalnya nih, kalau kita jatuh, memang kita bisa berdiri sendiri, tapi kekuatan kita untuk berdiri itu dari Tuhan Yesus. Jadi, untuk adik-adik, kita hanya memiliki satu Mesias, satu penyelamat, dan satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi, mulai sekarang adik-adik tidak boleh lagi yang namanya malu untuk mengakui Tuhan Yesus, agar kita dan hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Bapa, bahwa hanya Engkau ya Tuhan yang mengutus anakmu ya Bapa untuk menyelamatkan umat manusia Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Tuhan rela menderita Tuhan, berdarah Tuhan, disalibkan di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa manusia Tuhan. Kami tahu Tuhan masih banyak teman-teman kami Tuhan yang malu mengakui penyelamat ya Bapa. Tapi kami yakin Tuhan, besok atau lusa Tuhan, atau hari-hari yang selanjutnya Tuhan, hari-hari yang indah, mereka dapat Tuhan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat di dunia ini ya Bapa. Jika tidak ada kekuatan dari Tuhan, jika tidak ada pengasihan dari Tuhan, jika tidak ada pemberkatian dari Tuhan kepada murid-muridnya Tuhan dan kepada umatnya Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, biarlah adik-adik sekolah minggu mengerti Tuhan siapa yang telah menyelamatkan mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan bukan diri mereka sendiri ya Bapa. Biarlah mereka mengerti Tuhan Yesus itu adalah baik, Tuhan Yesus itu adalah adil, dan Tuhan Yesus itu adalah
juru selamat yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat keadaan sekarang ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus boleh Engkau pulihkan Tuhan, pulihkan bumi ini Tuhan Yesus, pulihkan negara kami khususnya ya Bapa, agar kami ya Bapa dapat berkumpul dengan anak sekolah minggu kami Tuhan Yesus, dengan tatap muka Tuhan, bisa bertemu ya Bapa. Selama ini Tuhan kami hanya bertemu melalui media online ya Bapa, meskipun tangan kami Tuhan dan wajah kami tidak bertatap muka secara langsung ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu Tuhan tidak akan meninggalkan ibadah mereka setiap hari minggu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa adik-adik sekolah minggu Tuhan adalah adik-adik yang setia, yang mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan mau memuji Tuhan dan memanjatkan doa mereka Tuhan, menyampaikan doa mereka Tuhan di hari Minggu saat mereka ibadah Tuhan bersama-sama walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Ya Bapa, kami adalah anak-anak yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ampuni Tuhan kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang suci dan bersih kembali Tuhan oleh darah-Mu yang kudus dan yang mahal itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih. persembahan kita kepada Tuhan Yesus, kita bersatu dalam doa. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.